Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Dodi Ferdiansyah, selaku pemateri pertama dari kelompok 1. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan isi makalah kelompok kami yang berjudul Al-Quran sebagai sumber metodologi hukum Islam. Adapun anggota dari kelompok kami, saya sendiri Dodi Ferdiansyah sebagai pemateri pertama, Ahmad Syaiful Ahla sebagai pemateri kedua, Ahmad Khairul Anam sebagai pemateri ketiga, dan Ahmad Maulidi Komarul Mukarram sebagai pemateri keempat. Untuk lebih efisiennya waktu, langsung saja pada pembahasan. Yang pertama yaitu mengenai ta'rif Al-Quran atau pengertian dari Al-Quran itu sendiri. Untuk kita mengetahui pengertian dari Al-Quran di sini, kita dapat meninjaunya dari dua aspek. Yang pertama yaitu dari aspek etimologis ataupun secara bahasa, bisa juga kita meninjaunya dari aspek terminologis ataupun secara istilah. Adapun secara etimologis, Al-Quran di sini merupakan bentuk masdar dari kata qoro'ah, di mana kata qoro'ah di sini merupakan sewazan dengan kata fu'lan yang berarti bacaan, atau bisa juga diartikan dengan berbicara tentang apa yang tertulis padanya. Hal ini sebagaimana dalam firman Allah Quran surah Al-Qiyamah ayat 17 sampai 18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna 'alaina jam'ahu wa qur'anahu fa idza qara'nahu fattabi' qur'anahu. Yang artinya sesungguhnya kami yang akan mengumpulkannya di dadamu dan membacakannya. Apabila kami telah selesai membacakannya, maka ikutilah bacaannya itu. Adapun pengertian Al-Quran secara terminologis, para ulama berbeda-beda pendapat dalam memberikan takrifnya. Terdapat dalam makalah kami ini, kami hanya menyajikan 5 pendapat yang cukup termasyhur. Yang pertama yaitu pendapat dari kalangan ahli fuqaha, para ahli fikih, di mana ahli fikih ini mendefinisikan Al-Quran yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qur'anu huwa kalamullah ta'ala al-munazzalu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bil lisanil arabiyyi bil i'jaz al-maktubu fil masahifi al-manqulu bit tawaturi al-muta'abbad bi tilawatihi al-mabdu'u bi suratil Fatihati al-mahtumu bi suratin Nas. Yang artinya Al-Quran adalah kalam Allah Subhanahu wa taala al-munazzal ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yang diturunkan kepada rasulnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bil lisanil arabiyyi, dengan berbahasa Arab, lil i'jaz sebagai mukjizat, al-maktubu fil masahifi yang termaktub atau yang tertulis dalam mushaf, al-manqulu bit tawaturi yang dinukilkan atau yang diturunkan secara mutawatir, al-muta'abbad bi tilawatihi bernilai ibadah dalam membacanya, al-mabdu' bi suratil Fatihati yang dimulai dengan surah Al-Fatihah, al-maktumu bi suratin Nas dan diakhiri atau ditutup dengan surah An-Nas. Adapun pengertian kedua yaitu datang dari ulama bernama Syawrani. Beliau mengartikan Al-Quran dengan kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tertulis dalam mushaf dan dinukilkan secara mutawatir. Pendapat ketiga yaitu datang dari seorang ulama, Abu Sufki. Beliau mendefinisikan Al-Quran sebagai lafaz yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengandung mukjizat setiap suratnya yang beribadah membacanya. Adapun pendapat keempat mengatakan Al-Quran di sini adalah kalam Allah yang diturunkannya dengan perantara malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan berbahasa Arab serta dianggap ibadah dalam membacanya. Pendapat terakhir mengatakan juga definisi Al-Quran menurut As-Sarhisi, Al-Quran di sini didefinisikan sebagai suatu kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ditulis dalam mushaf, diturunkan dengan huruf 7 yang masyhur dan dinukilkan secara mutawatir. Nah, dari beberapa takrif yang sudah saya sebutkan tadi, maka saya dapat menyimpulkan bahwasanya terdapat kurang lebih 8 karakteristik dari Al-Quran itu sendiri. Yang karakteristik pertama yaitu bahwasanya Al-Quran di sini adalah kalamullah ta'ala. Maksudnya bahwa Al-Quran di sini adalah kalamnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi
perkataan yang bukan selain dari Allah Subhanahu wa taala, kita tidak dapat mengkategorikannya sebagai Al-Qur'an. Karakteristik yang kedua yaitu adalah bahwasannya Al-Qur'an di sini adalah al-munazzal ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya yaitu diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi memberikan pengertian kepada kita bahwasannya Al-Qur'an itu diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan kepada nabi-nabi sebelumnya. Kalau kepada nabi-nabi sebelumnya kitabnya bernama lain. Kalau Zabur diturunkan kepada Nabi Daud, kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa, kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa. Karakteristik selanjutnya yaitu bahwasannya Al-Qur'an di sini bil lisanil arabi. Maksudnya Al-Qur'an di sini yaitu berbahasa Arab. Jadi makanya tidak sah apabila kita dalam sholat menggunakan terjemahan Al-Qur'an. Selanjutnya, karakteristik selanjutnya yaitu adalah bahwasannya Al-Qur'an di sini adalah lil i'jaz, mengandung mukjizat. Jadi Al-Qur'an di sini mengandung mukjizat, di mana dari mukjizat ini menunjukkan bahwasannya menunjukkan keluar biasaan Al-Qur'an. Hal ini dapat dibuktikan bahwasannya para ahli sastrawan Arab tidak mampu menandingi bahasa-bahasa dari Al-Qur'an. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menentang orang kafir untuk membuat satu surah saja mereka tidak mampu. Hal ini menandakan bahwasanya kemukjizatan Al-Qur'an ini sangat luar biasa. Karakteristik selanjutnya yaitu bahwasannya Al-Qur'an di sini yaitu adalah al-maktubu fil masahif. Maksudnya bahwasanya Al-Qur'an di sini termaktub atau tertulis dalam mushaf-mushaf. Nah, makanya dari karakteristik di sini memberikan indikasi kepada kita bahwasannya Al-Qur'an itu tertulis dalam mushaf. Jadi walaupun tulisan itu berupa wahyu dari Allah Subhanahu wa taala namun tidak termaktub dalam Al-Qur'an, maka hal tersebut tidak bisa kategorikan sebagai Al-Qur'an kalau tidak termaktub dalam mushaf. Contohnya seperti ayat yang dinasak atau ayat yang dihapus, itu kalau karena tidak ada di mushaf kita tidak bisa dikategorikan sebagai ayat Al-Qur'an. Nah, karakteristik selanjutnya yaitu adalah bahwasannya Al-Qur'an di sini yaitu al-manqulu bitawaturi. Maksudnya bahwasannya Al-Qur'an di sini diturunkan secara mutawatir ataupun bertahap. Karakteristik selanjutnya yaitu bahwasannya Al-Qur'an di sini adalah al-muta'abbad bi tilawatihi, yang artinya bernilai ibadah dalam membacanya. Karakteristik ini memberikan indikasi kepada kita bahwasannya dalam setiap kita membaca Al-Qur'an merupakan suatu ibadah. Apalagi kita mengetahui makna dari Al-Qur'an di sini. Kita tidak mengetahui maknanya saja sudah bernilai ibadah, apalagi kita paham maksud dari ayat Al-Qur'an yang kita baca. Dan karakteristik yang terakhir yaitu adalah bahwasannya Al-Qur'an di sini yaitu adalah al-mabdu' bi suratil Fatihati al-maktubu bi suratin Nas. Yang artinya bahwasannya Al-Qur'an di sini yaitu dimulai dengan surah Al-Fatihah dan diakhiri dengan surah An-Nas. Sekian pembahasan dari saya, selanjutnya akan diteruskan oleh pemateri kedua, Ahmad Syaiful A'la. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ahmad Syaiful A'la, selaku pemateri kedua. Di sini saya akan menjelaskan mengenai fungsi dan tujuan turunnya Al-Quran. Fungsi dan tujuan turunnya Al-Quran yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah sebagai hudan atau petunjuk. Petunjuk bagi seluruh kehidupan umat manusia. Ada satu ayat yang menjelaskan mengenai fungsi ini, yaitu Quran surat Al-Baqarah ayat 2 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Artinya, kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Yang kedua adalah sebagai rahmat atau keberuntungan yang diberikan Allah dalam bentuk kasih sayang.
Salah satu ayat yang menjelaskan mengenai surat ini yaitu Quran Surah Luqman ayat 2 sampai 3 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Tilka ayatul kitabil hakim, hudaw wa rahmatan lil muhsinin. Artinya, inilah ayat-ayat Al-Quran yang mengandung hikmah sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang berbuat kebaikan. Kemudian yang ketiga adalah sebagai furqan atau pembeda. Pembeda antara yang baik dan yang buruk, yang halal dan yang haram, yang benar dan yang salah, serta yang boleh dikerjakan dan tidak boleh untuk dikerjakan. Salah satu ayat yang menjelaskan mengenai fungsi ini yaitu Quran surat Al-Baqarah ayat 185 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Yang artinya bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Kemudian yang keempat adalah sebagai mau'izah atau pengajaran yang mengajarkan dan membimbing umat dalam kehidupannya untuk mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Salah satu ayat Al-Quran yang menjelaskan mengenai ini yaitu Quran surat Al-A'raf ayat 145 yang berbunyi, Wakatabna lahu fil ulwahi min kulli syai'in mau'izah. Yang artinya, dan telah kami tuliskan untuk Musa pada lauh-lauh Taurat segala sesuatu sebagai pelajaran dan penjelasan untuk segala hal. Kemudian yang kelima adalah sebagai nur atau cahaya yang akan menerangi kehidupan manusia dalam menempuh dan menuju jalan keselamatan. Salah satu ayat yang menjelaskan mengenai fungsi ini yaitu Quran surat Al-Maidah ayat 46 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Fihi hudaw wa nuru wa musaddiqan lima baina yadayhi. Artinya di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya dan membenarkan kitab yang sebelumnya. Kemudian yang keenam adalah sebagai sifat al-sudur atau obat bagi rohani yang sakit. Salah satu ayat yang menjelaskan mengenai fungsi ini yaitu Quran Surah Al-Isra ayat 82 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Yang artinya, dan kami turunkan dari Al-Quran sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang yang beriman. Kemudian yang ketujuh adalah sebagai tujuan atau mubin, yang berarti penjelasan terhadap sesuatu yang disampaikan Allah. Salah satu penjelasan, salah satu ayat mengenai penjelasan fungsi ini yaitu Quran surat An-Nahl ayat 69. Kemudian yang ke-8 adalah sebagai busra, yaitu berita gembira bagi yang telah berbuat baik kepada Allah dan sesama manusia. Salah satu ayat yang menjelaskan mengenai fungsi ini yaitu Quran surat An-Naml ayat 1-2. Kemudian 9 adalah sebagai musaddiq, yaitu pemudar terhadap kitab-kitab yang datang sebelumnya. Salah satu ayat yang menjelaskan mengenai fungsi ini yaitu Quran surat Al-Imran ayat 3. Kemudian yang terakhir adalah sebagai tafsir, yaitu memberikan penjelasan secara rinci sehingga dapat dilaksanakan sesuai dengan yang dikehendaki Allah. Salah satu ayat yang menjelaskan mengenai fungsi ini yaitu Quran surat Yusuf ayat 11, ayat 111. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Ahmad Hilal. Saya di sini akan membahas tentang hujanan Al-Quran sebagai sumber hukum Islam. Para ulama sepakat menjadikan Al-Quran sebagai sumber hukum pertama dan utama bagi syariat Islam karena dilatar belakangi oleh beberapa alasan. Di antaranya, kebenaran autentitas Al-Quran. Autentikan ini dapat dibuktikan dari kehati-hatian para sahabat Nabi dalam memeliharanya sebelum Al-Quran itu dibukukan dan dikumpulkan. Begitu pula kehati-hatian para sahabat dalam mengumpulkan dan memelihara penggandaannya. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa seluruh ayat Al-Quran baik dari segi lafaz dan urutnya dalam arti atau menyakitkan serta tidak ada keraguan di dalamnya.
Pemujizatan Al-Quran. Mukjizat sesuatu yang dapat melemahkan sehingga seseorang tidak dapat berbuat yang sama atau melebihi. Salah satu mukjizat Rasulullah SAW yaitu Al-Quran. Mukjizat bagi seorang Rasul merupakan salah satu identitas dari kerasulannya. Mukjizat biasanya diberikan Allah dalam bentuk sesuatu yang umum berlaku pada masanya dan Rasul memunculkan keluar biasanya. Bentuk pemujizatan Al-Quran. Terdapat beberapa bentuk pemujizatan Al-Quran, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, dari segi keindahan bahasa. Bentuk pemujizatan ini dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 23. Yang kedua, dari segi pemberitaan mengenai kejadian masa lalu yang kemudian terbukti kebenarannya dan sesuai dengan pemberitaan kitab suci sebelumnya. Bentuk pemujizatan ini dijelaskan dalam surat Al-Ankabut ayat 48. Yang ketiga, dari segi pemberitaan yang akan terjadi kemudian hari, seperti tentang kekalahan Persia oleh Romawi, seperti pada Al-Quran surat Ar-Rum ayat 2-4. Yang keempat, dari segi pemberitaan tentang kejadian alam yang luar biasa, yang kemudian terungkap kebenarannya melalui panggilan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Bentuk pemujizatan ini dijelaskan dalam surat Al-Mu'minun ayat 12-14. Dan yang terakhir, dari segi kandungannya mengenai pedoman hidup yang menuntun manusia mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat, tentang sesuatu yang halal dan haram, tentang salah dan benar, serta tentang etika dan pergaulan. Terima kasih. Itu penyampaian dari saya. Akan dilanjutkan pemateri keempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Maulidi Komarudin Mukarram, absen 2. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi dari pemateri 3, yaitu tentang hukum-hukum yang terkandung di dalam Al-Quran. Secara garis besar, hukum-hukum yang terkandung di dalam Al-Quran dibagi menjadi 3, yaitu hukum akidah atau i'tiqadiyah, 2, hukum etika atau hulukiyah, dan 3, hukum amaliyah. 1. Hukum i'tiqadiyah. Hukum i'tiqadiyah adalah hukum yang berkaitan dengan kewajiban para mukallaf untuk beriman kepada rukun iman yang 6, yaitu beriman kepada Allah, malaikat, kitab, rasul, hari akhir, dan takdir Allah. Hukum yang kedua adalah hukum hulukiyah, adalah hukum yang berkaitan dengan etika, moral, akhlak manusia, tentang apa saja sifat-sifat yang harus dimiliki dan sifat-sifat yang harus dijauhi dalam kehidupan bermasyarakat. Dan hukum yang ketiga adalah hukum amaliyah. Hukum amaliyah sendiri dibagi menjadi 2, yaitu hukum ibadah dan hukum muamalah. Hukum ibadah adalah hukum yang mengatur hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa taala secara lahiriah. Contohnya seperti salat, zakat, puasa, dan naik haji. Dan hukum muamalah adalah hukum yang mengatur hubungan manusia dengan sama manusianya serta mengatur hubungan manusia dengan lingkungan sekitarnya. Hukum muamalah sendiri dibagi menjadi 7. 1. Hukum muamalah maliyah adalah hukum yang mengatur hubungan antara manusia, hukum yang mengatur hubungan antara sama manusia tentang kehidupan, tentang keperluan kehidupannya. Contohnya jual beli dan sewa menyewa. 2. Hukum munakahah adalah hukum yang mengatur antara hubungan sesama manusia tentang penyaluran syahwat secara sah. Contohnya perkawinan dan perceraian. 3. Hukum mawarid. Hukum mawarid. Contohnya pembagian harta dan pembagian harta warisan. 4. Hukum jinayah, contohnya pencurian, perzinaan, dan pembunuhan. 5. Hukum murafaat adalah hukum yang mengatur hubungan antara sama manusia tentang usaha penyelesaian dalam masalah. Contohnya kesaksian dan gugatan. 6. Hukum dusturiyah adalah hukum yang mengatur tentang kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Contohnya ulil amri, khalifah, dan baitul mal. Dan hukum yang terakhir, hukum yang ke-7 adalah hukum du'aliyah, adalah hukum yang mengatur hubungan antara negara Islam dan negara non-Islam dalam keadaan damai maupun perang. Contohnya tawanan dan perampasan alat-alat perang. Itulah penjelasan dari saya. Kurangnya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Baiklah, saya akan melanjutkan pembahasan materi dari makalah kelompok kami, yaitu terkait dengan prinsip-prinsip Al-Quran dalam menetapkan suatu hukum. Terdapat beberapa prinsip-prinsip Al-Quran dalam menetapkan suatu hukum. Yang pertama yaitu adalah bahwasannya Al-Quran di sini dalam menetapkan suatu hukum, yaitu
memberikan kemudahan dan tidak memberatkannya. Hal ini sebagaimana dalam firman Allah Quran surah Al-Baqarah ayat 28:6, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Yang artinya Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Dia mendapat pahala dari kebajikan yang dia kerjakan dan dia mendapat siksa dari kejahatan yang diperbuatnya. Nah, adapun salah satu contoh dari prinsip ini yaitu misalkan seperti sholat yang dilakukan dengan berdiri itu diperbolehkan dilakukan dengan duduk bagi mereka yang sakit. Contohnya juga misalnya ketika Ramadan diperbolehkan seseorang tidak berpuasa apabila sakit atau bepergian, asal nanti diganti di waktu lain hari. Prinsip yang kedua yaitu adalah tidak memperbanyak beban atau tuntutan. Artinya segala sesuatu yang ditentukan dalam Al-Quran juga ada di dalam As-Sunnah dan semua manusia mampu melakukannya. Prinsip yang ketiga yaitu adalah sejalan dengan kemaslahatan manusia. Dan adapun prinsip yang terakhir yaitu adalah bertahap dalam menetapkan hukum. Nah, tujuannya di sini yaitu ada dua, yaitu yang pertama yaitu adalah untuk tasbit al-fu'ad atau kemantapan hati, yaitu ketenangan dan kepuasan rohani dalam menerima dan menjalankan Al-Quran, baik bagi Nabi pribadi maupun bagi umatnya. Nah, telah kita ketahui teman-teman bahwasannya beban hukum dalam Al-Quran yang harus dipikul oleh umat Islam begitu banyak. Nah, kalau ayat Al-Quran itu turun sekaligus secara serentak, berarti semua beban hukum itu dalam waktu bersamaan akan dipikul oleh umat yang masih asing dengan hukum itu. Nah, oleh karena itu, kebijaksanaan Allah berlaku atas umatnya dengan bertahapnya dalam menurunkan ayat Al-Quran. Setelah umat terbiasa melakukan suatu kewajiban, baru disusul dengan kewajiban berikutnya. Tujuan yang kedua yaitu adalah untuk adanya tartil. Tartil di sini maksudnya mengandung pengertian berarti membacanya dengan baik dan mudah. Nah, oleh karena itu untuk memudahkan umat Islam dalam menghafal Al-Quran, Allah menurunkan Al-Quran sedikit demi sedikit secara bertahap. Nah, perlu kita garis bawahi bahwasannya ayat-ayat Al-Quran, terutama yang termasuk ayat-ayat hukum, biasanya diturunkan oleh Allah sebagai jawaban atas masalah yang terjadi dalam masyarakat. Masalah itu tentu tidak serentak munculnya. Nah, oleh karena itu, tidak mungkin ayat tentang hukum itu akan muncul secara sekaligus. Nah, adapun salah satu contoh dari prinsip Al-Quran ini diturunkan secara bertahap, yaitu penurunan hukum ini secara bertahap, yaitu tentang ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang 3 tahapan pelarangan homer. Nah, tahap pertama yaitu mula-mula turun ayat yang hanya sekedar memberitahukan bahwa meminum homer itu dosa. Meskipun manfaatnya banyak, tetapi kerusakan yang ditimbulkannya lebih banyak lagi. Adapun ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang pelarangan homer yang pertama ini terdapat dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 219. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisiri qul fihima itsmun kabiru wa manafi'u lin-nas wa itsmuhuma akbaru min naf'ihima. Yang artinya mereka menanyakan kepadamu Muhammad tentang homer dan judi. Katakanlah pada keduanya terdapat dosa-dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. Tetapi dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Nah, setelah turunnya ayat ini, kebiasaan homer pada saat itu mulai berkurang.
akan tetapi belum begitu sempurna dan tidak menyeluruh. Bahkan ada juga yang meminumnya saat mendekati waktu sholat. Nah, sehingga pada saat itu banyak dalam melaksanakan sholat masih ada saja yang melaksanakan sholatnya dalam keadaan mabuk. Nah, dari kejadian ini kemudian turun pelarangan Homer yang kedua terkait dengan kejadian ini. Adapun ayat yang menjelaskan tentang pelarangan Homer yang kedua ini yaitu terdapat dalam Quran surah An-Nisa ayat 43. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamuna ma taqulun. Yang artinya, janganlah kamu mendekati salat ketika kamu dalam keadaan mabuk sampai kamu sadar apa yang kamu ucapkan. Nah, dengan turunnya ayat ini, kebiasaan minum Homer menjadi sangat terbatas waktunya. Namun, karena masih belum tegasnya larangan meminum Homer ini, maka pada saat itu masih ada saja yang meminum Homer di luar waktu sholat. Nah, kemudian setelah kejadian ini, turun pelarangan Homer yang terakhir, yang ketiga, yang melarang secara tegas, yang melarang secara mutlak Homer itu dilarang atau bisa dikatakan haram. Hal ini tercantum dalam Quran surah Al-Maidah ayat 90. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rizqum min amalis syaitani fajtanibuh. Yang artinya sesungguhnya minuman keras, berjudi atau berkurban untuk berhala dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu. Demikianlah pembahasan dari saya terkait dengan prinsip Al-Quran dalam menetapkan suatu hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan submateri tentang metode Al-Quran dalam menetapkan suatu hukum. Sebelum membahas metode itu sendiri, saya akan menjelaskan tentang macam-macam ayat Al-Quran. Dari segi kejelasannya, ayat Al-Quran dibagi menjadi dua, yaitu ayat muhkam dan ayat mutasyabih. Ayat muhkam adalah ayat Al-Quran yang sudah jelas maknanya, tersingkap secara terang, sehingga menghindarkan keraguan dalam mengartikannya dan menghilangkan adanya beberapa kemungkinan pemahaman. Sedangkan ayat mutasyabih adalah ayat Al-Quran yang tidak pasti arti dan maknanya, sehingga dapat dipahami dengan beberapa kemungkinan. Selanjutnya, kita kembali ke topik utama, yaitu menetapkan Al-Quran dalam metode Al-Quran dalam menetapkan suatu hukum. Ada 3 cara, yaitu secara juz'i atau terperinci, 2 secara kulli atau global, dan 3 secara isyarah. 1 secara juz'i. Yang dimaksud di sini adalah Al-Quran memaparkan hukum secara terperinci dan disertai penjelasan yang mendetail. Contohnya, ayat tentang kewarisan, saksi terhadap kejahatan zina, dan mahram. Berikut contoh ayat yang menjelaskan tentang pembagian waris yang dijelaskan secara juz'i. Bismillahirrahmanirrahim. Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mislu hadzil unsayain. Fa in kunna nisa'an fawqasnataini falahunna sulusa ma tarak. Yang artinya, Allah mensyariatkan atau mewajibkan kepadamu tentang pembagian warisan untuk anak-anakmu, yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian 2 orang anak perempuan, dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari 2, maka bagian mereka 2/3 dari harta yang ditinggalkannya. Quran surat An-Nisa ayat 11. Ayat di atas memiliki penjelasan yang sangat jelas sehingga tidak memberikan peluang adanya kemungkinan pemahaman lain. Metode yang kedua adalah secara kulli. Maksudnya di sini adalah Al-Quran dalam pemaparannya, dalam memaparkan hukum-hukumnya, penjelasannya masih bersifat umum sehingga memerlukan penjelasan dalam pelaksanaannya. Dalam hal ini, yang paling berwenang memberikan penjelasan terhadap maksud ayat yang bersifat umum tersebut adalah Nabi Muhammad SAW dengan sunnahnya. Berikut adalah contoh ayat yang dijelaskan secara kulli. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar rakiin. Yang artinya, dan laksanakanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukulah beserta orang yang ruku. Quran surat Al-Baqarah ayat 43. Ayat di atas
hanya perintah untuk mendirikan sholat saja. Tidak ada penjelasan tentang tata cara ataupun waktu pengerjaannya, sehingga sunnah Nabi di sini menjelaskan lebih mendetail dari ayat tersebut. Dan metode yang terakhir adalah metode secara isyarah. Berikut ayat yang dijelaskan dengan menggunakan metode isyarah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Yang artinya, dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patuh. Quran surat Al-Baqarah ayat 233. Ayat tersebut mengandung arti isyarat atau memiliki maksud lain tentang adanya kewajiban suami untuk memberi belanja dan pakaian bagi istrinya. Tetapi di balik pengertian itu, mujtahid menangkap isyarat adanya kemungkinan maksud lain yang terkandung dalam ayat tersebut, yaitu bahwa nasab seorang anak dihubungkan kepada ayahnya. Sekian. Itulah pemaparan materi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.